Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Ar-Razzaq. Dialah Maha Pemberi rizki. Allah memberi rizki kepada seluruh makhluknya. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata, ia tidak bisa mengatur rezekinya. Allah yang mengatur rezekinya dan juga mengatur rezeki kalian. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jika binatang melata ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia bukan mukallaf, bagaimana lagi dengan manusia? Tentu telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun meskipun Allah telah menjamin rizki kita, sebagaimana Allah telah menentukan ajal kita, namun kita harus berusaha mencari rezeki tersebut, sebagaimana kita berusaha agar kita bisa menjaga kehidupan kita. Seorang bisa memperoleh rezeki dengan cara-cara yang duniawi, demikian juga dengan cara-cara ukhrawi. Ada sebab-sebab duniawi untuk meraih rezeki, seperti menjadi pegawai, menjadi pekerja, sebagai dokter, sebagai pedagang, bercocok tanam dan seterusnya. Dan ini banyak orang yang mengetahui akan sebab-sebab rezeki secara duniawi. Namun perlu diketahui, di sana ada sebab-sebab rezeki yang Allah berikan, sebab-sebab ukhrawi, dan banyak orang yang melalaikannya. Padahal bisa jadi sebab-sebab tersebut lebih kuat untuk mendatangkan rezeki. Sebab-sebab tersebut diantaranya yang pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman, "Fabtaghu indallahi rizqa," dan carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Dia bukan senjata yang terakhir, tetapi dia senjata yang pertama. Betapa banyak orang menjadikan doa sebagai senjata yang terakhir, dan itu merupakan kesalahan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bagaimana tentang keajaiban doa? Apakah kau meremehkan dan menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Betapa banyak orang setelah berdoa, maka Allah bukakan bagi dia pintu-pintu rezeki. Yang kedua, sebab rezeki yang lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi solusi baginya, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dengan arah yang tidak disangka-sangka. Benar, rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak dia pikirkan terlebih dahulu, tidak dia rencanakan terlebih dahulu, datang dengan tiba-tiba. Itulah rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Caranya bagaimana? Dia bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama berkata, jika seorang meraih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, ketahuilah bahwasanya itu tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebab berikutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tolaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Allah akan mencukupkan keperluannya. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, la razaqakum Allah kama yarzuqu thair. Maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung terbang di pagi hari dalam kondisi perut kosong, lantas balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Pada hari ini, zaman ini, betapa banyak orang yang tidak bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki. Ibnu Rozal Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, jika seorang bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki dengan modal tawakal, kemudian berusaha mengambil ikhtiar, maka Allah akan mudahkan rezekinya bagi dia. Maka gantungkan hati Anda kepada Allah. Dialah yang maha pemberi rezeki, bukan manusia. Kemudian di antara sebab untuk meraih rezeki adalah menyuruh anak dan istri untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Toha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa." Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk sholat, dan bersabarlah dalam sholat, bersabarlah dalam memerintahkan mereka. La nas'aluka rizqan,
kami tidak pernah minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, bahkan kami yang memberi rezeki kepadamu. Barang siapa yang menjaga sholat lantas memerintahkan anak istrinya untuk sholat, maka dia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang sibuk mencari rezeki, siang dan malam dia lupa untuk menegur anaknya, lupa memerintahkan istrinya sholat. Padahal di antara pintu-pintu rezeki adalah menyuruh anak dan istri untuk sholat. Dan kita bersabar untuk memerintahkan mereka untuk sholat. Kemudian di antara pintu-pintu rezeki adalah menyambung silaturahmi. Ini adalah salah satu pintu yang paling besar untuk meraih rezeki dari Allah. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'allahu fi atsarih falyaslim rahimah." Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya, untuk dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Sungguh sebab yang luar biasa jika seorang menyambung silaturahmi kepada keluarganya, berbakti kepada kedua orang tuanya, menyenangkan hati ibu bapaknya, dia memberi hadiah kepada saudaranya, dia perhatian terhadap kakak dan adiknya, menyisihkan sedikit hartanya untuk kakak dan adiknya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki baginya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara pintu-pintu rezeki yang luar biasa adalah bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan ganti, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi rezeki. Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara dohir, kalau orang punya uang 1 juta, lantas dia infakkan uangnya 100.000, dohirnya akan kurang tinggal 900.000. Tapi kata Nabi tidak akan berkurang. Mengapa bisa demikian? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah harta itu tidak akan berkurang. Allah akan kembalikan harta tersebut di dunia, belum lagi pahala yang Allah ganjarkan di akhirat kelak. Bahkan Allah menyebutkan seorang yang bersedekah seakan-akan dia memberi hutang kepada Allah. Kata Allah, "Wa aqradullaha qardan hasanah," dan berikanlah hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu afan katsira." Barang siapa yang memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan ganjaran baginya. Jika yang minta hutang adalah zat yang maha kaya, maka Allah pasti menjamin akan mengganti sedekah tersebut, mengganti hutang tersebut. Bahkan bukan cuma itu, Allah kasih berlipat ganda untuk mengganti hutang yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa menambah rezeki seorang adalah dia bersedekah, namun ingat, ikhlas karena
Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jadid yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala mencari rezeki, tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berkata, "An'ana inda dhani abdibi falyad'un abdibi masya'a." Sesungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku, maka hendaknya hambaku berprasangka terhadapku dengan apa yang dia sukai. Hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah karena dia adalah Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Ingatlah waktu kita masih dalam perut ibu kita, masih jadi janin, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah beri rizki kepada kita. Tatkala kita lahir, belum bisa apa-apa, belum bisa berbicara, belum bisa bekerja, Allah beri rizki kepada kita semuanya. Terus Allah beri rizki kepada kita. Lantas tatkala kita sudah besar, sudah dewasa, sudah cerdas, sudah memiliki keahlian untuk mencari nafkah, apakah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah betapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Lantas bagaimana kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan rezeki kepada kita tanpa kita minta. Coba kita renungkan pada diri kita, betapa banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan tanpa kita minta. Allah sayang kepada kita. Lantas apakah tatkala kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan berikan kepada kita? Maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, "Indana khairun falahu." Barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan baginya. Wa indana syarrun falahu. Dan barang siapa berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan baginya. Dan terakhir, yang perlu kita ingat, yang jadi patokan bukan banyaknya harta, bukan jumlah harta yang banyak. Yang menjadi patokan, yang menjadi perhatian kita adalah berkahnya suatu harta. Berkahnya suatu harta. Betapa banyak orang yang hartanya sedikit, dia berusaha mencari harta yang halal, dia berusaha menelusuri cara-cara yang halal, namun harta yang didapat tidak banyak, tapi Allah berkahi hartanya tersebut.
Hartanya sedikit, namun ternyata dia bisa gunakan untuk ibadah. Dia masih sempat berbakti kepada kedua orang tua. Dia masih menyambung silaturahmi. Ada sebagian orang hartanya banyak, segala cara dia tempuh, cara-cara yang haram dia tempuh, sehingga dia mengumpulkan harta yang banyak, namun tidak berkah. Dia habiskan untuk berfoya-foya, sering ditimpa dengan musibah, sering terjadi problematika rumah tangga, dan yang lainnya, tidak berkah hartanya. Yang lebih indah lagi, tatkala orang diberikan harta yang banyak, kemudian dia gunakan untuk disalurkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah semakin berkahi hartanya. Nabi SAW bersabda, kulum ri'in fadi is-sadaqati yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Maka semakin banyak kita bersedekah, semakin besar naungannya kelak pada hari kiamat. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu rezeki kepada kita semua. Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang baik, melimpahkan rezeki yang halal, dan rezeki yang penuh dengan keberkahan kepada kita semuanya. Dan rezeki yang kita dapatkan senantiasa bisa kita gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana fir lana wa liwalidina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ikfina bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.